Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya editor Sableng 212. Di video kali ini saya sedikit membagikan tips bagaimana caranya agar benih kopi itu tidak berubah dari batang induknya. Oke guys, check it out, langsung saja. Oke guys, yang pertama yaitu proses pemilihan dan pemetikan bibit. Dalam pemilihan dan pemetikan bibit dari batang induk, kita harus memilih batang induk yang minimal sudah berumur kisaran 3-4 tahun. Dan kemudian carilah induk bibit yang di area tanamnya itu di area sekitar atau tidak jauh dari lokasi kebun yang akan kita tanami dengan benih-benih baru. Selalu diingini kita berdua pecinta kopi, so pasti kopinya selalu tanpa gula. Nikmatnya. Kemudian pilihlah buah calon benih yang di bagian tengah cabang. Contohnya seperti di dalam video ini. Di bagian pangkal dan ujung itu disisakan. Itu tidak dapat untuk dijadikan benih karena kualitasnya kurang. Ambil yang tengah seperti tanda centang berikut ini. Cita rasanya unik dan mempesona, nikmati kopi dengan hati berseri. Inilah salah satu proses share pawai dalam berkarya. Berawal dari pengalaman sehari-hari, yaitu salah satunya senang minum kopi, dan tiba-tiba itu memanggil, akhirnya mengetik, merangkaikan kalimat-kalimat kata per kata, kemudian solmisasinya dan nadanya akhirnya jadi. Setelah jadi, direkam mentahnya, di aransemen, di editing ala kadarnya, dan jadilah lagunya. Nikmat kopi. Ayo, kita ngopi yuk. Nikmatnya. Kemudian yang kedua, proses pengupasan atau pembuangan kulit. So pasti tanpa gula, cita rasanya sungguh-sungguh berbeda. Pada pemrosesan pembuangan kulit untuk benih kopi adalah dengan cara manual atau secara pelocot. Tidak dapat digunakan dengan menggunakan mesin giling karena dapat mengurangi kualitas bibit dan dapat membuat biji kopi pecah atau rusak. Nikmatnya kopi Arabica diseduh. 3. Proses penyutiran dan pencucian. Cita rasanya sungguh-sungguh berbeda. Pahitnya Dalam tahap penyutiran dan pencucian di sini biji kopi direndam dalam air, dibersihkan dan kemudian buang biji kopi yang terapung. tanpa gula, cita rasanya unik dan mempesona. Nikmati Pilih benih yang tenggelam, kemudian cuci secara berulang-ulang dan kemudian sortir kembali jika ada biji kopi atau benih yang terapung. nikmatnya kopi Arabica diseduh dirasa, so pasti tanpa gula. Cita rasanya sungguh-sungguh berbeda. Pahitnya kopi sungguh kita nikmati. Nikmatnya kopi Robusta diminum dirasa, so pasti tanpa gula. Cita rasanya unik dan mempesona. Nikmati kopi. Yang keempat, proses penjemuran biji benih kopi. Dalam proses penjemuran biji benih kopi, usahakan jangan terkoneksi dengan matahari langsung. Nikmatnya kopi Arabica diseduh dirasa, so pasti tanpa gula. Cita rasanya Yang kelima, proses penyemaian dan masa tunggu bibit. kita nikmati. Nikmatnya kopi Robusta Dalam penyemaian, masa tunggu dalam penyemaian benih bibit kopi adalah itu sekitar 6-8 bulan, barulah benih bisa ditanam. Yang keenam, proses perawatan bibit. Dalam proses perawatan bibit, kita harus secara rutin mengecek dan menyiram air pada bibit kopi.
Lakukan penyiraman bibit secara rutin. Kemudian cek hama-hama yang mendekat pada bibit kopi. Misalnya seperti siput perusak daun, ulat daun, dan hama-hama yang lain. Dan cek kembali secara rutin itu di bagian tanah pada bibit kopi. Usahakan cek secara berkala, seminggu bisa dicek 2 kali. Yang ketujuh adalah proses tanam. Setelah menunggu benih agar dapat ditanam, mulai dari 6-8 bulan, di sini langsung bibit bisa ditanam menurut cara kita masing-masing, karena setiap petani itu melakukan cara-cara yang berbeda. Yang kedelapan, proses perawatan batang dan masa tunggu panen. Biasanya, jika jenis kopi Ateng seperti kopi Ateng Super, masa panen itu tidak lama. Itu biasanya hanya menunggu waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Biasanya kopi sudah siap dipanen. Itu juga tergantung dengan perawatan kita masing-masing. Karena di setiap petani itu cara rawatnya berbeda-beda. Tingkat kesehatan pada batang, daun, dan buah itu tergantung pada perawatan kopi, misalnya seperti jarak tanam kopi, pemangkasan, dan juga pemupukan, dan juga tergantung dengan lokasi tanah dengan suhu dingin dan panasnya. Gunakanlah metode-metode yang masuk akal dalam pertanian. Oke, terima kasih saudaraku BMNI. Itulah sedikit tips cara dari saya. Semoga cara ini dapat bermanfaat bagi petani-petani pemula seperti saya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.